Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan Anda menyaksikan video ini. Kita berjumpa lagi di channel Suara Anak Kolong, channel terdepan yang memberitakan kegiatan-kegiatan anak kolong yang tergabung dalam organisasi Hipakat. Bersama dengan saya, reporter Dunia Maya, Dading Timur. Nah, untuk berita yang pertama, kita mulai dari Provinsi Sumatera Barat. Dilaporkan dari DPC Payakumbuh, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, DPC Payakumbuh mengadakan kegiatan korve atau bersih-bersih makam pahlawan sebagai penghormatan dan rasa syukur atas perjuangan dan jasa-jasa pahlawan tersebut terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Agar lebih jelasnya, kita akan langsung mewawancarai Ketua DPC Payakumbuh yang akan dipandu oleh reporter kembaran saya di dunia nyata, yaitu Dading Timur juga. Mari sama-sama kita saksikan wawancara dari Dading Timur dengan Ketua DPC Payakumbuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hipakat untuk seluruh kawan-kawan di seluruh Indonesia dan salam anak kolong untuk seluruh teman-teman. Hari ini channel Suara Anak Kolong kedatangan salah satu pengurus Hipakat. Nah, sebelum saya perkenalkan, ini saya cerita dulu sedikit. Jadi saya ketemu dengan beliau ini hari ini, bisa duduk di sini, bisa duduk di studio darurat yang saya setting ini, juga merupakan sebuah kebetulan karena beliau dalam perjalanan mau berangkat ke Lombok. Kebetulan di bandara pesawatnya itu terputus, dia sampai Jakarta jam 4 atau jam 5 sore, kemudian harus berangkat lagi nanti jam 4 pagi. Nah, di sela-sela itu saya sempatkan untuk mengundang beliau datang ke studio saya, studio darurat ini, untuk bercerita nih pengalamannya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, monggo Mbak Upit diperkenalkan dirinya, namanya. Mungkin teman-teman sebagian sih udah kenal, malah belum kenal saya, udah kenal Mbak Upit. Tapi silakanlah diperkenalkan diri. Ya, selamat malam ya, teman-teman semua. Nama saya Upit Kusumarita, tapi teman-teman lebih akrab mengenal dengan nama di Facebook Upit Tarno. Saya berasal dari Sumatera Barat, walaupun orang tua saya asli Semarang ya, dinas terakhirnya di Kodim Sumatera Barat, Payakumbuh. Nah, sekarang saya kebetulan dapat undangan untuk mengadakan pengibaran bendera underwater ya, di bawah laut itu ke daerahnya Lombok. Yang mengundang saya tentu panitianya. Tar dulu, jangan bocorin dulu panitianya. Penting perkenalkan diri dulu. Jadi teman-teman udah tahu nih ya, Mbak Upit ini mungkin lebih ngetop nih, karena kalau di Hipakat semua udah pada kenal sama Mbak Upit. Tapi nggak kenal nama belakangnya, taunya pasti Upit Tarno aja. Itu tahu tuh semuanya tuh. Saya aja lagi mencari tahu kenapa dia terkenal. Nah, itu nanti di video-video yang akan datang lah kita tanya lagi. Dan nanti paling bocorannya emang luar biasa pergerakan beliau ini. Jadi gini teman-teman, saya sendiri mengenal Mbak Upit ini masih baru, khususnya pada saat saya membuka kesempatan kepada seluruh teman-teman di DPD untuk memposting kegiatannya untuk saya angkat di channel ini. Pada saat itu sekitar semingguan yang lalu hanya Mbak Upit yang merespon. Kemudian kebetulan hari itu dia punya kegiatan yang keren sekali, yaitu kegiatannya korpe atau bersih-bersih makam pahlawan. Pahlawannya siapa nanti Mbak Upit cerita. Kenapa Mbak Upit memilih membersihkan makam tersebut? Karena makam tersebut memang tidak dikelola seperti taman makam pahlawan ya Mbak ya. Yeah. Jadi Mbak Upit berinisiatif, wes yang sana udah diopenin sama pemerintah, ini yang nggak diopenin terbengkalai dikerjakan oleh Mbak Upit. Nah, video cuplikannya nanti saya tampilkan sambil kita ngobrol sama Mbak Upit. Nah, cerita Mbak Upit yang mengenai itu makamnya siapa dan kenapa Mbak Upit di situ. Monggo Mbak. Jadi waktu itu kami kan lagi mengadakan pengembangan rayon. Wilayah makam itu ada di rayon 8, Koramil Akabiluru. Setelah saya mengadakan audiensi dengan pihak Koramil, kami pulang dan ketika lewat di tempat makam, saya lihat kayaknya ini, saya bicara dengan bendahara saya ya, kayaknya ini makam
orang penting deh Pak Guru, saya bilang kan. Benar. Berarti itu juga Mbak Upit nemunya pas habis acara itu ya? Iya, karena saya pernah dongengnya, pernah dengar ya, karena di situ tuh ada cagar wisata, tapi makamnya yang mana saya juga nggak tahu gitu. Oh. Kayak makam biasa. Jadi setelah acara audiensi itu justru Mbak Upit tiba-tiba, oh ternyata yang gua pernah denger tuh ini gitu ya? Iya, saya menemukan makam yang tidak ada bendera, makam seorang pejuang tidak ada bendera, hanya kayak makam-makam rakyat biasa. Dan ternyata beliau itu syekh. Saya langsung berdoa di situ tuh tenang banget gitu, langsung ngeres gitu kan, bukan sugesti tapi memang karena ketika kita berdialog lewat doa itu terasa banget bedanya. Itu yang saya rasakan. Jadi sebagai anak tentara, sebagai warga, sebagai anak bangsa, saya terpanggil, ini nggak bisa ini dibiarkan. Makanya saya punya inisiatif mengajak teman-teman anggota Hipakat khususnya itu untuk mengadakan kurpi atau gotong royong. Dan yang sangat menyedihkan bagi saya, tidak ada bendera di makam seorang pejuang. Itu yang sangat keras menuntut saya untuk mengadakan perubahan di makam pejuang. Nah, oke. Berarti gini Mbak Upit, saya berharap lah melalui channel Suara Anak Kolong ini, perjuangan Mbak Upit tadi juga bisa ikut dibantu oleh ya mungkin pihak-pihak yang berkepentingan yang kebetulan nonton video ini ya Mbak ya, supaya pahlawan-pahlawan kita ini, apalagi di momentumnya kan menjelang HUT RI. Jadi momentumnya ya kita pahlawan-pahlawan ini sepantasnya lah kita hargai, minimal kita nggak bisa, kita yang menikmati kan mereka yang berjuang ya. Jadi mohon untuk ya mungkin pihak yang berwenang lah nanti membantu memperjuangkan apa yang disuarakan oleh Mbak Upit. Nah di videonya sendiri itu kan saya lihat Mbak Upit bersama timnya kayaknya gini ya Mbak Upit. Saya senang lihat apa, kompak sekali. Nanti teman-teman lihat videonya saya munculin ya. Nah teman-teman lihat. Mungkin ini awal giat kita untuk menghormati pahlawan kita. Semoga ini bisa menjadi agenda tahunan dan kita mendapatkan tempat peristirahatan pahlawan kita yang lainnya. Marilah kita sama-sama menaburkan bunga sebagai tanda penghormatan kita kepada pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa kita. Masuk. Jalan yang lain. Langsung aja. Mbak Upit dan timnya dari DPC Payakumbuh itu saya lihat ada yang bersihin makam, terus ada yang motong rumput ya kan? Ada yang sikat. Nah makanya itu saya lihat semua lah, teman-teman nanti lihat, ini saya munculin beberapa videonya luar biasa lah. Dan kita sebagai anak kolong melihat seperti itu tuh ikut ini Mbak Upit, ikut terenyuh, oh iya, dan sekaligus teladan buat kita lah ya. Nah yang aku salut itu anggotanya Mbak Upit tuh juga yang di situ terjun tuh juga rata-rata juga orang umurnya sudah relatif berumur lah ya kan. Tapi nggak ada ragu tuh saya lihat bersih-bersihnya itu. Mungkin cerita sedikit gambaran tentang tim DPC Payakumbuh gitu. Jadi sekretarisnya Mbak Upit itu seperti apa ya, gambaran singkat lah sekaligus biar kawan-kawan DPC yang nonton nih dia senyum-senyum sendiri lah di rumah. gimana? Jadi saya ya sebagai orang yang mungkin didulukan selangkah untuk membimbing teman-teman, saya memang tidak pernah menciptakan gap atau jarak antara ketua atau pengurus dengan anggota. Itu kita jangan pernah adakan gap atau jarak, karena ini akan membuat kita tidak terbuka. Jadi lebih kekeluargaan dan sama. Sekarang gini, latar belakang kita masuk Hipakat apa ya? Oh, karena dia anak kawan satu asrama. Oh, karena dia teman sama anak tentara. Kita jangan lari dari misi kita yang itu dan alasan kita yang itu. Ya. Setelah kita masuk Hipakat, jangan pernah organisasi menciptakan kita jadi berubah dengan teman sendiri, dengan keluarga sendiri. Itu sering terjadi di lapangan saya temui. Dan itu bukan Hipakat kalau menurut saya. Saya terjun ke Hipakat karena memang tidak ada perbedaan seperti itu. Jadi jangan setelah ini diciptakan hal-hal yang baru.
dengan konteks yang baru itu saya tidak mau, dan saya memulai dari kesederhanaan untuk merangkul dan membimbing teman-teman di DPC Payakumbuh. Mulai mungkin dari saya tidak pernah mengajak anggota untuk makan di restoran atau apa, mungkin kami lebih lebih natural, iya, lebih makan survival bersama dengan masak, berkumpul bersama, lebih sering seperti itu. Jadi akhirnya kami dekat dan akrab. Nah ini itu kemarin kan saya lihat juga ada yang udah sepuh, itu bagian apa tuh Mbak Upit? Itu sebetulnya pendiri FKPPI gitu. Jadi ketika ada hipakat mereka nggak mau pensiun. Gini teman-teman, jadi memang mungkin buat kawan-kawan ya yang di luar organisasi, ada yang pernah tanya ke saya Mbak Upit, perbedaan FKPPI dan hipakat itu apa? Mungkin saya jelaskan sekilas. Kalau FKPPI itu seluruh matra ya Mbak ya, dulu TNI dan Polri lah, itu jadi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian ada di situ. Kalau hipakat ini adalah khusus angkatan darat. Kita balik yang tadi Mbak Upit, yang makamnya Haji Biobang sendiri itu siapa? Tadi kan Mbak Upit sekilas cerita bahwa dia juga seorang syekh dan seorang pejuang, ya kan? Nah, tapi mungkin sekilas tentang Haji Biobang sendiri, saya udah pernah baca di Facebook Mbak Upit. Cuma gini masalahnya, zaman sekarang itu orang malas baca, maunya nonton video, dengerin. Jadi harus kita yang aktif. Nah, silakan Mbak Upit ceritain deh. Jadi kisah Haji Biobang itu, beliau adalah pejuang perang Padri. Perang Padri itu perang yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, sekarang Haji Biobang itu guru Imam Bonjol sendiri. Haji Biobang itu gurunya. Iya. Dan kami menemukan makam beliau itu dalam keadaan kurang perawatan. Memang udah dibikin permanen dan ada bangunan bagus oleh pemerintah, tapi mungkin ya karena posisinya agak di kampung, jadi kurang perawatan dan tidak ada bendera. Makam seorang pejuang tidak ada bendera, miris banget rasanya. Maka saya sebagai anak tentara dan sebagai hipakat terketuk hati untuk membuat sesuatu kegiatan lah di sana dengan pengibaran bendera merah putih, bendera hipakat, dan mengadakan korpe bersama. Alhamdulillah itu bisa terlaksana pada tanggal 11 Agustus bertepatan dengan hari Muharram. Mungkin momennya bagus banget dan dapat kami dua-duanya ya Mbak ya. Makanya kami berdoa bersama, menyampaikan niat dan doa bersama. Alhamdulillah kami DPC Payakumbuh sampai sekarang selalu berkegiatan dan anggota semakin bertambah. Nah, hebat tuh. Nah, jadi udah yang ini kita tutup tuh. Buat teman-teman DPC Payakumbuh nih, salam dari saya sendiri, pengen banget kenal kan. Nanti suatu saat mungkin kita bisa ketemu. Dan saya mau pesen gini, teman-teman DPC Payakumbuh ini harus bangga nih, ketuanya luar biasa. Walaupun perempuan, tapi pergerakannya saya aja geleng-geleng kepala nih. Saya ini kan pendatang baru nih Mbak, pendatang baru di organisasi. Dulunya nggak pernah berorganisasi. Jadi saya kesempatan ini sebelum saya tutup mengenai topik yang ini, kita buka topik yang baru. Saya mau bilang terima kasih juga sama Mbak Upit sebagai sesama anakolog, sebagai senior. Saya ikut bangga dengan kegiatan dan usaha yang dilakukan Mbak Upit di dalam organisasi hipakat. Walaupun saya anak baru, tapi saya merasa ya hipakat rumah saya. Jadi saya bangga sekali dan saya senang hati sekali Mbak Upit datang, bisa ketemu nih ngobrol sama saya. Walaupun nggak direncanain ya Mbak ya. Padahal kemarin kita bingung tuh. Gua ngomong gimana ya Mbak caranya. Gua minta suara lu dong direkam tuh teman-teman. Saya tuh kemarin gitu. Tapi rupanya omongan saya itu didengar hari ini takdirnya ketemu nih sama dia, bisa saya bawa ke sini. Jadi pertemuan ini adalah mau saya sambung ini, kenapa ketemu? Karena Mbak Upit mau berangkat ke Lombok. Nah, saya mau minta Mbak Upit. Oh ya udah, ya udah silakan. Kenapa anggota saya itu bervariasi ya usia? Nah. Sebetulnya itu latar belakangnya begini. Banyak senior-senior dari organisasi anak tentara yang lain ya, misalnya PPM atau FKPPI. Nah, ketika ada hipakat, kan kalau anak yang milenial atau anak yang baru-baru tamat sekolah itu mereka tidak mengerti organisasi. Betul.
Jadi kami merasa bertanggung jawab untuk memberikan ilmu, mengajarkan ke yang muda-muda tentang organisasi anak tentara. Nah, mereka berperan di sini. Tapi setelah Hipakat ini berdiri dengan ala yang milenia, perlahan kami akan mundur para senior, menggantikan yang muda-muda untuk bangkit. Nah, itu tujuan sebenarnya. Itu gua demen. Jadi gini teman-teman, yang dimaksud Mbak Opi tadi sama dengan mimpi saya. Kenapa saya juga aktif di media sosial ini? Justru gini Mbak Opi, kenapa saya mau secara sukarela awalnya mau menyuarakan tentang Hipakat? Karena saya melihat begini, kok anak-anak TNI nggak kayak dulu ya? Karena perubahan zaman, teknologi, orang tuh nggak saling ketemu Mbak. Yeah. Jadi sibuk sendiri. Kalau dulu kita jalan dikit ketemu orang nongkrong tuh teman-teman. Sekarang susah. Terus dengan dunia ketentaraan yang jauh dari mereka nih, pantauan mereka, nasionalisme juga kita pelan-pelan tergeser dengan arus globalisme yang luar biasa. Itu sebenarnya salah satu keprihatinan pribadi saya. Makanya saya senang ikut Hipakat. Nah, yang dilakukan Mbak Opi tadi, misinya sama dengan saya. Bahkan Mbak Opi mau meletakkan fondasi agar teman-teman generasi milenial mau masuk ke Hipakat dalam wadah yang sudah lebih rapi, gitu kan? Kami siapkan, kami para senior menyiapkan, berkaryalah di sini. Jadi buat teman-teman itu kalau nggak mau gabung Mbak Opi itu rugi. Jadi kami menciptakan organisasi anak tentara yang kekinian ya. Kita bukan suka yang monoton, yang alay, terlalu kaku, kayak dunia militer. Iya, dibikin asik aja dengan anak muda sekarang karyanya pemotretan atau ini, ya kita ikuti gitu. Jadi kita, yang penting Hipakat Munaslup yang dituntut itu kita harus punya SDM. Kita harus punya SDM, masing-masing bidang SDM kita mana ya, itu dikaryakan. Dan nanti para pengurus atau akan menyalurkannya secara positif. Nah, kalau itu begini Mbak Opi, pokoknya saya setuju banget tuh dengan misi Mbak Opi, termasuk masalah SDM tadi. Apapun yang saya lakukan hari ini, saya sangat terbuka dengan kerjasama. Artinya kalau ada kawan-kawan di DPD nih mau Om atau Bang, saya juga punya video nih, Bang, saya juga punya ini nih, silahkan dikirim ya teman-teman semua, monggo dikirim. Saya akan sangat merasa terhormat apabila melalui channel ini nih Mbak, channel Suara Anak Kolong ini kita bisa lebih menyuarakan kegiatan kita. Tapi saya mau nitip sama teman-teman, termasuk timnya Mbak Opi, nanti kita memang yang tadi Mbak Opi bilang ya, kita harus mengemas ini jangan menjadi sesuatu yang serba kayaknya kalau tentara atau paku ya. Jadi sebelum kita tutup topik yang ini, Mbak Opi ada yang mau disampaikan lagi nggak sebelum kita pindah ke topik yang kedua? Jadi buat anak-anak tentara, marilah kita berkumpul dalam wadah Hipakat. Kita bisa berkarya yang positif, lebih bisa mengingat sejarah, lebih bisa berbuat sesuatu untuk bangsa, dan ini semua akan bikin bangga orang tua kita. Amin. Yang masih hidup atau almarhum. Kita berkarya dengan cara kita masing-masing, tapi